Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait biooptik dan bioakustik pada hewan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Kaila Cecilia Ananta. Saya Nina Hairani Fatima. Dan saya Syahada Intan. Baik, untuk yang bertugas dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, yang pertama adalah burung hantu itu menggunakan adaptasi optik untuk berburu di malam hari. Nah, kita ketahui bahwa burung hantu itu merupakan hewan-hewan nokturnal, yaitu jenis hewan yang beraktivitas lebih banyak pada malam hari. Tidak hanya itu, burung hantu ini juga memiliki adaptasi tersendiri untuk berburu di malam hari, yaitu menggunakan adaptasi optik. Sebelum kita masuk ke materinya, kita tonton video terlebih dahulu. Tahukah kamu, burung hantu tidak Ada. memiliki bola mata. Mata burung hantu sangat besar, tetapi mereka tidak memiliki bola mata, melainkan tabung mata panjang yang membantu mereka melihat dengan baik dalam kondisi cahaya rendah. Bahkan kamu bisa melihat ujung mata tabungnya melalui lubang telinganya. Nah, dari video tadi kita tahu bahwa salah satu em, adaptasi optiknya yaitu memiliki ukuran mata yang besar dan berbentuk tabung. Nah, menurut Hermening et al., burung hantu itu memiliki mata yang besar, yaitu 5% dari berat tubuhnya. Tidak hanya itu, karena matanya yang cukup besar, juga memiliki em, pupil yang lebar. Seperti yang dilihat dalam gambar. Itu ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A adalah gambar burung hantu, gambar penampang melintang mata burung hantu elang Eurasia, dan yang B itu adalah gambar elang laut berekor putih, di mana gambar A itu dilihat pupilnya lebih besar ya, matanya juga lebih besar, dan yang B itu lebih kecil, karena perbedaan perburuan di malam hari dan siang hari itu. Next, yang selanjutnya adalah adaptasi sensitivitas terhadap cahaya. Nah, burung hantu ini memiliki penglihatan yang sangat baik, didukung dengan retina yang didominasi oleh sel batang. Dan salah satunya adalah burung hantu lumbung dan burung hantu bertanduk besar. Itu memiliki sensitivitas visual luar biasa, bahkan dalam cahaya bintang redup sekalipun. Sekitar retinanya itu mengandung sekitar 93% sel batang yang sangat sensitif terhadap cahaya, sementara 7%-nya itu didominasi oleh sel kerucut. Nah, dari presentasi itu ditunjukkan bahwa hilangnya ekspresi opsin kerucut tertentu seperti SBS1 dan RH2. Nah, opsin kerucut ini berguna untuk mendeteksi warna. Nah, itu tidak cukup berarti untuk burung hantu yang dilakukan yang di mana matanya itu lebih banyak dilakukan pada malam hari. Gitu. Selanjutnya adalah struktur anatomi matanya. Ada dua struktur anatomi mata pada burung hantu yang digunakan untuk penglihatannya di malam hari. Yang pertama itu ada lapisan tapetum lucidum yang dimana letaknya itu di belakang retinanya di sini. Itu berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke retina sehingga meningkatkan sensitivitas cahaya yang datang. Kemudian ada fovea. Fovea ini terletak di retina, di mana burung hantu itu hanya memiliki satu fovea yang kaya sel batang yang mendukung penglihatan tajam di kondisi cahaya yang rendah. Dan yang terakhir adalah leher yang fleksibel, di mana mata burung hantu ini kan tadi disebutkan bahwa matanya itu memanjang dan berbentuk seperti tabung, bukan bulat seperti manusia, yang membantu mereka melihat dalam cahaya yang redup. Nah, matanya ini tuh memiliki cincin sklerotik, di mana menjaga matanya itu tetap di tempatnya, sehingga
tidak dapat bergerak seperti manusia ke kanan dan ke kiri seperti itu. Sebagai kompensasinya, burung hantu itu memiliki leher yang sangat fleksibel yang memungkinkan mereka itu memutar kepala hingga 270 derajat kedua arah dan 90 derajat ke atas dan bawah. Nah, fleksibilitas leher ini memungkinkan burung hantu mengatasi keterbatasan gerakan mata dan tetap menjadi pemburu yang efisien, seperti yang di video ini. Fleks. Selanjutnya yaitu kelelawar menggunakan sonar untuk navigasi. Sonar sendiri atau yang merupakan sound navigation and ranging adalah sistem yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi objek dan mengukur jarak. Konsep dasar sonar ini diterapkan oleh kelelawar yang menggunakan gelombang suara untuk menavigasi dan berburu dalam gelap. Untuk mekanisme kelelawar dalam menggunakan sonar untuk navigasi terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, next, pemancaran gelombang ultrasonik. Menurut RB et al. 2021, kelelawar memancarkan gelombang ultrasonik dengan mengencangkan otot laring mereka dan memancarkannya melalui mulut atau hidung dalam bentuk pulsa pendek untuk menavigasi dan mendeteksi objek. Frekuensi gelombang ultrasonik berkisar antara 10 hingga 150 kHz, yang jauh melebihi kemampuan pendengaran manusia yang hanya sekitar 20 kHz. Pulsa ultrasonik yang dipancarkan melalui durasi yang sangat singkat, seringkali hanya sekitar 0,5 milidetik, yang memungkinkan kelelawar untuk mendeteksi objek dengan cepat. Pola dan intensitas pulsa dapat berubah tergantung pada tujuan kelelawar, apakah itu untuk navigasi atau berburu mangsa. Next. Selanjutnya yaitu penerimaan dan refleksi suara. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh kelelawar akan memantul kembali setelah mengenai objek, dan gema ini membawa informasi mengenai objek tersebut, seperti ukuran, jarak, dan bentuknya. Gema yang kembali ini ditangkap oleh telinga kelelawar yang memiliki struktur sangat sensitif terhadap variasi suara dengan frekuensi tinggi. Perbedaan waktu dan intensitas antara telinga kiri dan kanan memungkinkan kelelawar untuk menentukan posisi objek secara horizontal dengan akurasi mencapai 1,5 derajat. Next. Kemudian yang selanjutnya, kompensasi pergeseran Doppler. Nah, di beberapa spesies kelelawar, seperti kelelawar horseshoe pada genus Rhinolopus, yang menggunakan sinyal konstan frekuensi dalam ekolokasi, melakukan kompensasi terhadap pergeseran Doppler. Ketika kelelawar mendekati target, gema yang diterima akan mengalami peningkatan frekuensi karena efek Doppler. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kelelawar menurunkan frekuensi gelombang ultrasonik saat mendekati target, menjaga gema tetap dalam rentang frekuensi yang optimal bagi pendengaran yang umumnya disebut dengan fovea akustik. Hal inilah yang memungkinkan kelelawar untuk mempertahankan akurasi dalam mendeteksi objek meskipun mereka sedang bergerak cepat. Fenomena ini ditemukan pada kelelawar yang menggunakan konstan frekuensi dalam gelombang ultrasonik, dan proses ini memungkinkan kelelawar untuk menjaga kualitas gema agar tetap dapat diterima dengan baik oleh sistem pendengaran mereka yang sangat sensitif. Next. Kemudian, analisis dan pemrosesan gema. Nah, otak kelelawar menganalisis gema yang diterima untuk mengenali karakteristik objek di sekitarnya, seperti bentuk, ukuran, dan tekstur. Dengan menganalisis gema ini, kelelawar dapat membangun peta akustik. Waktu antara emisi suara dan gema yang diterima digunakan untuk menghitung jarak objek. Variasi intensitas gema juga memungkinkan kelelawar untuk mengidentifikasi tekstur objek seperti serangga atau cabang pohon. Proses ini dilakukan dengan sangat cepat, memungkinkan kelelawar untuk mengambil keputusan navigasi dan berburu dalam waktu singkat. Next.
Kemudian yang selanjutnya, penyesuaian dinamis pada lingkungan. Kelelawar secara dinamis menyesuaikan frekuensi durasi dan interval pulsa mereka sesuai dengan tugas yang dihadapi. Misalnya ketika mencari mangsa atau menghindari rintangan di jalurnya, kelelawar juga mampu mengubah pola atau frekuensi suara untuk menghindari interferensi yang mungkin disebabkan oleh kelelawar lain atau objek di sekitarnya, terutama dalam lingkungan yang kompleks. Dalam lingkungan yang rumit, seperti hutan lebat atau gua, kelelawar dapat mengarahkan sonar mereka ke berbagai arah untuk mendeteksi dan menghindari rintangan. Nah, mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi gema atau eko, sebagaimana yang dimiliki oleh kelelawar pada umumnya disebut dengan echolocation atau ekolokasi. Nah, pada gambar ini, kelelawar mengeluarkan bunyi pada frekuensi tinggi atau emission. Kemudian bunyi tersebut menumbuk pohon, sehingga sebagian bunyi akan memantul kembali, dan selanjutnya akan ditangkap oleh telinga kelelawar. Setiap benda akan memantulkan bunyi eko dengan karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik bunyi eko tersebut yang digunakan oleh kelelawar untuk mengetahui keberadaan dua pohon yang berbeda. Next. Kemudian yang selanjutnya, strategi prediktif dalam pelacakan mangsa. Kelelawar menggunakan strategi prediktif untuk memperkirakan posisi yang akan datang dari mangsa berdasarkan model internal, memungkinkan mereka untuk melacak mangsa yang bergerak meskipun terhalang oleh penghalang atau perubahan mendadak dalam arah mangsa. Ketika mengejar mangsa yang bergerak, kelelawar meningkatkan kecepatan pengulangan pulsa sonar untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan melacak posisi mangsa dengan lebih efektif. Next. Nah, ini merupakan mekanisme kelelawar. In echolocation, bats use a combination of their voice, ears, and echoes to create a perceptual map that allows them to see in the dark. You might be wondering where an echo comes from. An echo is the reflection of sound reaching a listener. Sound is a vibration that ripples away from its source in waves. The rate at which this vibration occurs is called its frequency. Sound waves at high frequencies are high-pitched. Humans can hear sounds at frequencies between 20 and 20,000 waves per second and don't perceive pitches outside that range. Bats, on the other hand, can hear and produce sound at frequencies over 100,000 waves per second, way beyond the range of human hearing. Here, we've slowed down a bat's chirp so you can hear it. This chirp is the first step in the process of bat echolocation, the primary sound that the bat will use to detect information about its surroundings. The bat listens as the chirp leaves its body and bounces off its surroundings. When the sound returns to the bat, the cartilage of the outer ear funnels the sound waves into the ear canal. The waves then reach the eardrum, which vibrates in response. These vibrations are transferred further into the ear to the basilar membrane, which runs the length of the cochlea. If you uncoil the cochlea and the basilar membrane, they would look like this. Each area of the membrane moves in response to a particular frequency. Then, the cochlea converts these vibrations into nerve impulses for the brain to interpret. The bat echolocates so fast that it can track down a dinner of insects moving around in complete darkness. Special muscles in its throat make it possible for the bat to chirp 160 to 190 times per second. Because it receives so much information at once, it has to differentiate relevant information from signal clutter. To do this, the bat emits chirps of varying frequency patterns, each of which echoes off objects differently depending on the object's size, shape, and distance from the bat. Then, by analyzing resulting echo intensities, it creates a mental map of its surrounding physical space. When looking for prey, the bat first sends out low-frequency chirps over a wide range. Larger objects will reflect more intense echoes, but it's often the smaller objects, like insects, that the bat is targeting. Once a bat receives low-intensity echoes from small potential prey, it will re-emit a high-frequency chirp directed toward it. When both high and low-frequency echoes return to the bat, it is able to ignore the now irrelevant low-frequency waves that reflect from the trees or rocks that surround its meal. To gauge how far away a given object is, the bat analyzes the time delay between when it hears its chirp and perceives the resulting echo. Directional information comes from comparing information the bat receives in each ear. For example, let's imagine that a bat's chirp echoes back from an insect to this side of the bat. Since this ear is closer to the insect, it will receive the sound before the other ear.
By interpreting the difference between when it receives the echo in each ear, the bat can guide itself towards the insect. Baik, selanjutnya yaitu paus menggunakan gelombang suara untuk komunikasi jarak jauh. Next. Semua spesies mamalia laut itu mempunyai mampu membuat suara melalui pergerakan udara dalam tubuh mereka. Paus sendiri memiliki sistem vokalisasi yang berbeda dari mamalia lainnya karena paus itu tidak memiliki pita suara. Pausnya ini menghasilkan suara dengan memanfaatkan organ di kepala yang disebut bursae dorsal yang memungkinkan mereka berkomunikasi melalui gelombang suara di dalam air. Next. Selanjutnya, ekolokasi adalah kemampuan dari suatu hewan yang dapat menghasilkan suara berfrekuensi sedang atau tinggi dan menangkap pantulan suara tersebut setelah mengenai benda tertentu. Nah, ekolokasi ini bagaimana paus menggunakan suara untuk mengetahui lokasi objek, misalnya mangsa, dan menentukan posisi paus di laut yang luas dalam 3 dimensi. Apabila waktu suara dipantulkan setelah membentur target, maka terjadi eko. Paus mengeluarkan suara pendek yang disebut clicks dan dapat menentukan lokasi objek melalui eko yang terbentuk. Jarak dari objek tersebut itu dapat diketahui dengan memperhitungkan lamanya eko yang kembali ke paus. Skematisnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Next. Selanjutnya adalah gelombang sonar. Sonar atau sound navigation and ringing itu merupakan metode yang digunakan paus dalam melacak di dalam kegelapan air saat malam hari atau laut dalam yang tidak ada cahayanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ekolokasi, mereka itu menggunakan transmisi suara gema untuk mencari objek. Bahkan dalam kegelapan bawah air, para paus itu masih bisa menemukan makanan dan menghindari tempat-tempat berbahaya. Selanjutnya, bisa di next. Untuk komunikasi pada paus itu bisa dilakukan pada komunikasi dengan lawan jenis, komunikasi dengan sesama jenis, komunikasi ibu dengan anak atau sebaliknya, lalu komunikasi dalam sekelompok paus, lalu pengenalan individual paus, dan menghindari dari bahaya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.